dengar dari nenek-nenek dan kakek-kakek di Itali ini, mereka bilang kita lockdown ini mengingatkan mereka Perang Dunia Kedua. Gue bilang, wow, begini ya Perang Dunia Kedua dulu gitu. Jadi kayak gue langsung ngerasain gitu kan, banyak yang mati, terus tuh peti-peti dibawa dari Lombardia ke berbagai kota buat dikremasi. Itu yang gue takutin gitu. Di Indonesia gitu, tempat gue lahir, banyak orang-orang yang berarti buat gue gitu, nyokap bokap, teman-teman gue gitu. Gue nggak mau gitu mereka semua ngalamin apa yang gue lihat sekarang. Untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19, Jakarta sudah menerapkan sistem work from home atau bekerja dari rumah dan juga school from home atau belajar dari rumah. Tentunya setiap negara punya kebijakan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Italia, di mana negara ini menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Sebentar lagi saya akan terhubung dengan salah satu teman saya, Nico, yang sedang berkuliah di Italia. Ciao Nico. Ciao, Peter. Gimana kabarnya? Ya gini, baik. Baik, sehat ya, yang penting itu sih. Sehat, semuanya sehat. Oke, jadi gini nih, kemarin kan jadi kita kan udah sempet ngobrol tuh soal gimana keadaan di Itali. Dan gue pikir juga kayaknya akan lebih baik kalau misalnya lu bisa menyampaikan pesan-pesan ini ke seluruh masyarakat Indonesia kan. Jadi kita di sini bisa tahu gimana keadaannya teman-teman WNI di sana, kondisinya sekarang kayak apa. Karena kan di media kan sekarang tuh banyak berita yang sebenarnya meresahkan kita gitu. Gimana sih teman-teman kita yang ada di Italia gitu. Lu bisa kasih gambaran nggak sih kira-kira gimana sih sebenarnya kondisinya di sana sekarang? Di Italia sekarang jujur sih sudah membaik, sudah agak membaik dari keadaan sebelumnya. Dan sekarang itu kasus baru nggak sebanyak sebelum lockdown. Sekarang kasus baru pun mulai menyusut dan angka kematian di Italia juga sudah menurun. Sekarang kita semua itu lagi nunggu keputusan dari pemerintah Italia untuk rencananya kan lockdown itu berakhir sampai tanggal 4 April. Sekarang kita lagi menunggu keputusan bakal diperpanjang atau sampai 4 April. Tapi selama ini lu di sana gimana sih kalau misalnya kan ini kan bener-bener di lockdown ya, dan masyarakat Italia bener-bener patuh akan sistem itu gitu. Lu kesulitan nggak sih? Karena ada dendanya. Karena ada dendanya, berapa ngomong-ngomong nih? Iya, 240 euro. 240 euro, itu kalau dirupiahin lumayan loh. Dirupiahin itu sekitar 3 juta 4 juta. Ya lumayan kan? Satu kali keluar rumah di Italia lu harus denda 3 jutaan lah. Gila. Tapi ya 3 juta setengah 4 juta. Tapi lu nyetok makanan nggak atau gimana nih? Nyetok makanan itu harus, karena mau nggak mau masakan. Tapi buat yang tinggal di kota Perugia khususnya, tempat kota saya tinggal, itu kantin mahasiswa masih buka. Kantin buat mahasiswa, khusus mahasiswa, yang dimana biasanya semua mahasiswa itu pergi ke sana buat makan siang dan makan malam, biasanya sebelum corona. Tapi karena ada corona, kita semua mahasiswa itu cuma boleh buat makan siang aja, dan itu pun makanannya dibawa pulang ke rumah, nggak makan di kantin. Oh gitu. Yang biasanya sebelum corona kita makan di sana setiap hari ya? Makan siang atau makan malam ya setiap hari. Sekarang karena corona, karena situasi lockdown, kita datang ambil makanan pulang, nggak makan di sana. Oh gitu. Dan itu pun kita makan siang
plus makan malam. Jadi malam itu kita nggak pergi lagi ke sana, jadi kita udah bawa makan malam bersamaan makan siang. Ada pilihan juga, misalkan saya emang benar membatasi untuk keluar rumah. Walaupun saya mahasiswa, saya bisa pergi buat ambil makanan, tapi saya lebih prefer untuk masak di rumah, mengurangi kontak dengan. Oh iya, masih social distancing lah ya. Iya, iya. Tapi harga makanannya di sana jadi beda nggak sama sebelum corona? Enggak. Masalahnya itu bukan dari harga stok. Harga tetap nggak ada perubahan. Tetap stabil seperti sebelumnya, sebelum corona. Cuma itu tadi stok makanannya itu Stoknya yang dikit ya? ya karena mungkin kepanikan warga yang mungkin beli makanan untuk 3 hari ke depan. Biasanya mereka beli makan untuk 1 minggu ke depan. Tapi untuk sekarang karena pemerintah mulai membatasi, maksudnya satu keluarga cuma boleh pergi 1 orang, dan itu pun secara tidak langsung membatasi pembelian. Kan ya berfungsi lah. Terus kangen gak sih sama suasana makan di luar gitu, atau makanan apa sih Nick yang lu paling kangen di sana secara Itali gitu kan, makanannya enak-enak? Itali itu makan buat ngumpul sama teman-teman ya. Biasanya itu kita ada acara namanya itu aperitivo. Aperitivo itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Okay. Aperitivo itu kayak kumpul kita nggak cuma anak muda aja, kumpul nenek-nenek pun iya ikut ngumpul, karena ngumpul di luar itu suatu budaya Itali loh. Oh gitu, setiap jam berapa? Iya, jam ngumpul di luar jam 4 sampai jam 6 itu namanya aperitivo. 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 Oke. Ya, Terus? ya, jadi kayak ngobrol gitu, kayak ngobrolin banyak hal lah. Setiap hari apa itu biasanya? Itu aperitivo itu setiap hari. Oh, setiap hari. Berarti lebih momen itu yang lu paling kangen dari selama di Karena kan lockdown. momen sarapan. Biasanya itu kalau pagi itu saya itu keluar ke bar, warung kopi. Kalau kita bahasa kita itu sarapan, beli cappuccino atau beli croissant setiap pagi. Itu sebelum berangkat kuliah itu yang jadi rutinitas. Sekarang kelas online di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu sapa teman, nggak. Kangen itu masa-masa itu. Ya, kita juga berdoa dari sini semoga cepet pulih, semuanya cepet aman gitu. Tapi dengar-dengar di sana itu kalau misalnya bahan makanan kita habis di rumah, terus kita harus keluar, terus dengan mengingat adanya denda tadi, itu ada kebijakan lain nggak sih Nick terkait hal itu? Ada. Jadi kita keluar itu bawa satu sertifikat yang bisa kita download di situs pemerintah, situs resmi dari pemerintah. Kita bisa download di sana, dan kita tulis nama, tempat tinggal di mana, dan motivasi untuk keluar itu apa. Kita harus tunjukin. Kalau misalkan polisi juga nggak nyetopin kita satu-satu kok, random gitu. Dan Jadi mungkin kayak kalau saya bawa, setiap saya keluar rumah harus bawa itu. Jadi kayak itu jadi apa namanya, alasan kamu keluar itu apa, nanti ditulis di sana. Nanti kalau polisi stopin saya atau teman-teman yang lain, kita bisa jelasin kalau saya itu pergi ke supermarket buat belanja. Karena di Italia sekarang itu keluar rumah itu cuman untuk belanja makanan sama ke apotek. Jadi di sini itu
kita semua keluarga di Itali itu buat belanja itu seminggu sekali, maksimum 2 minggu sekali. Itu pun harus ada keterangan. Dan gue sendiri pun kalau misalkan belanja itu biasanya Sabtu, karena ngurangin gimana ya, karena seminggu sekali, jadi setiap 1 minggu itu yang gue lihat antrian itu panjang banget gitu. Ya pastilah. Orang kan jarang ke sana soalnya. Panjang banget gitu. Dan jujur aja, dan nggak ada namanya keistimewaan buat mereka yang tua-tua gitu. Jadi kayak yang tua-tua itu tetap ngantri gitu. Oh jadi sama aja gitu ya, nggak ada jalur khusus gitu, jalur prestasi lah gitu. bahkan di sini itu yang gua senangnya itu anak-anak muda yang tinggal satu apartemen dan satu gedung sama yang tua-tua, mereka menawarkan diri gitu. Kalau yang tua-tua ini mau belanja apa-apa, kasih list biar kita yang belanja gitu. Wah, Itu anak-anak mudanya. that's so sweet, keren banget, sumpah. Keren, coy. Dan corona ini Soalnya juga, kenapa? Yang tua-tua itu biasanya tahu kan, kalau yang kasus corona gini yang lebih rentan lah ya. korban itu yang tua-tua kan. Jadi yang tua-tua ini stay lah di rumah biar kita yang muda-muda yang jalan, kasih kita listnya, kita yang belanja. Keren, itu keren Itu sih banget. yang gua lihat. Itu keren, mantap.